Halo, selamat datang di pembelajaran biologi. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang virus. Pada video kali ini, yang kita bahas adalah apa itu virus, ciri-ciri virus, struktur tubuh virus, cara virus bereplikasi, peran virus dalam kehidupan yang menguntungkan dan merugikan. Baik, yang pertama kita akan kenalan dulu dengan virus. Apa itu virus? Siapakah dia? Sampai sekarang masih banyak yang bingung menentukan kategori virus. Apakah termasuk makhluk hidup atau sebagai benda mati? Nah, virus itu sebenarnya agen penginfeksi mikroskopik yang dapat bereproduksi di dalam sel makhluk hidup. Jadi virus ini dia memiliki sifat sebagai makhluk hidup karena dia bisa melakukan reproduksi. Tapi reproduksinya ini dia harus melakukannya di dalam sel makhluk hidup atau sel inangnya. Bisa di sel tumbuhan, sel hewan, sel manusia, ataupun di sel bakteri. Nah, kalau si virus ini menginfeksi sel inang, maka si sel inang itu akan sakit. Gitu ya. Dan virus ini dia ukurannya mikroskopik. Jadi virus itu nggak bisa kita lihat secara langsung, tapi bukan berarti virus itu tidak ada, karena virus memang ukurannya sangat-sangat kecil, dan dia hanya bisa diamati menggunakan mikroskop elektron. Ciri-ciri virus. Virus tidak memiliki bentuk sel atau bersifat aseluler. Virus memiliki ukuran sangat kecil, yaitu antara 20-300 milimikron. Sehingga, apabila kita melihat virus, kita hanya dapat menggunakan mikroskop elektron. Pada tubuh virus terdiri atas selubung dan bahan inti. Bahan intinya tersusun atas asam nukleat, yaitu berupa RNA atau DNA, yang dibungkus oleh selubung protein yang disebut juga dengan kapsid. Selanjutnya, virus tidak memiliki membran dan organel-organel sel yang penting dalam kehidupan, seperti pada organel sel tumbuhan dan hewan. Nah, virus hanya bereproduksi jika berada dalam sel hidup atau pada jaringan hidup. Selanjutnya, virus dapat dikristalkan seperti benda mati. Berikut adalah struktur virus COVID. RNA dan N protein adalah berperan sebagai pembawa informasi genetik dan menerjemahkannya dalam sintesis berbagai macam protein. Selanjutnya adalah envelope atau selubung virus sebagai lapisan terluar saat tahapan daur hidupnya berada pada sel inang. Hemagglutinin estrase adalah glikoprotein yang dimiliki dan digunakan oleh virus tertentu yang diselimuti sebagai mekanisme penyerang. Dan yang terakhir adalah spike, yang berbentuk seperti paku-paku yang menancap pada permukaan. Nah, ikatan ini yang berfungsi untuk membantu virus masuk ke dalam sel inang. Virus corona bereplikasi dengan tahapan pelekatan, penetrasi, sintesis, perakitan, dan sel lisis. Virus dapat memperbanyak diri hanya jika berada di sel inang. Proses dengan memperbanyak diri virus disebut dengan replikasi. Replikasi virus terdiri dari siklus litik dan siklus lisogenik. Virus melakukan siklus litik dan lisogenik tergantung pada virulensi atau ketahanan sel inang terhadap virus penginfeksi. Jika sel inang memiliki ketahanan yang lemah, maka virus dapat melakukan siklus litik. Sebaliknya, jika sel inang memiliki ketahanan yang tinggi, maka virus melakukan siklus lisogenik. Pada siklus litik, perkembangbiakan virus diawali dengan tahap melekatnya virus pada sel inang. Kemudian penetrasi asam nukleatnya virus pada sel inang. Tahap selanjutnya adalah asam nukleat. Virus akan memerintahkan sel inang untuk mensintesis asam nukleat dan bagian tubuh virus untuk dirakit menjadi virus baru. Akhir siklus ini sel inang pecah dan mengeluarkan banyak virus baru. Pada siklus lisogenik, sel inang akan tetap membawa asam nukleat virus meskipun sel inang memperbanyak dirinya. Peran virus itu terbagi menjadi dua, yaitu peran virus yang menguntungkan dan peran virus yang merugikan. Peranan virus yang menguntungkan. 1. Terapi genetik. Virus bisa digunakan untuk mengobati penyakit genetik.
Bagaimana caranya? Virus yang telah dimodifikasi berfungsi sebagai vektor atau pembawa gen sehat untuk memperbaiki gen yang rusak pada pasien. Yang kedua, produksi vaksin. Virus yang dilemahkan atau dimatikan digunakan dalam pembuatan vaksin. Saat vaksin masuk ke tubuh, sistem imun akan belajar mengenali virus dan membentuk pertahanan alami. Jadi, berkat vaksin, banyak penyakit yang mematikan seperti polio dan campak bisa dikendalikan. 3. Riset biologi. Para ilmuwan menggunakan virus bakteriofag untuk memahami bagaimana gen bekerja dan membantu mengembangkan teknologi seperti editing genome CRISPR. Tanpa virus, banyak penemuan sains tidak akan terjadi. 4. Pengendalian hama biologi. Virus juga bisa digunakan dalam pertanian. Beberapa virus mampu menginfeksi dan mengendalikan populasi hama tanpa merusak tanaman. 5. Pengatur ekosistem. Di laut, virus membantu mengendalikan populasi bakteri, sehingga siklus nutrisi tetap seimbang. Tanpa virus, ekosistem laut bisa terganggu. Peran virus yang merugikan. Virus ini menyebabkan pandemi global, menyerang sistem pernapasan manusia dengan gejala seperti demam, batuk, dan sesak napas. Penyebarannya sangat cepat, melalui droplet kecil saat batuk, bersin, bahkan saat berbicara. 2. HIV. HIV musuh dalam selimut yang menyerang sistem imun manusia, melemahkan sistem pertahanan tubuh secara perlahan. Namun, jangan salah, HIV tidak menular melalui sentuhan atau udara, melainkan melalui darah, hubungan seksual tanpa perlindungan, atau dari ibu ke bayi saat persalinan. 3. Influenza, virus yang tak pernah hilang. Setiap tahun, virus flu datang kembali. Demam, batuk, pilek, gejala yang sering kita abaikan. Padahal, virus ini sangat berbahaya bagi kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak. Menular lewat udara, terutama saat bersin atau batuk. Itulah mengapa vaksin virus selalu diperbarui. 4. Rabies. Rabies adalah salah satu virus paling mematikan di dunia, menyerang sistem saraf, menyebabkan halusinasi, kejang, bahkan kematian jika tidak segera ditangani. Biasanya menyebar melalui gigitan anjing, kucing, atau kelelawar yang terinfeksi. Oleh karena itu, vaksin rabies sangat penting untuk hewan peliharaan.